Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danuni dari kerjaan 18B akan tentang visual non terkoreksi bagian bagan atau cat. Yang pertama yaitu pengertian visual non terkoreksi. Media visual non terkoreksi disebut juga media pameran atau display media. Media visual non terkoreksi dapat menerjemahkan ide abstrak menjadi lebih realistik, memungkinkan pembelajaran berpindah dari tingkat simbol-simbol verbal menuju tingkatan yang lebih nyata berdasarkan wujud pengalaman Edgar Dale. Media visual non proyeksi ini juga merupakan media yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang berkarakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Media ini tidak memerlukan listrik ataupun menggunakan proyektor. Media ini tidak butuh perlengkapan untuk ditampilkan. Ini bisa mengubah gagasan abstrak menjadi sebuah format yang lebih realistik. Visual non-terkoreksi ini mudah digunakan karena tidak membutuhkan perlengkapan apapun. Media ini dapat digunakan dalam berbagai tingkat pendidikan dan dalam berbagai disiplin ilmu. Dapat juga digunakan dalam hal menstimulasi ekspresi kreatif seperti penceritaan atau penulisan cerita atau penyusunan visi. Lanjut, yang kedua adalah fungsi dan manfaat media visual non-proyeksi. Di sini ada dua fungsi. Yang pertama untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan dari guru atau siswa. Pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar serta dengan simbol-simbol. Jadi di itu pesan yang dituangkan dari guru ke si murid itu bisa berupa bentuk tulisan serta dengan simbol-simbol. Kalau di media yang kedua, kita juga dapat menggunakan visual non proyeksi ini untuk merangsang ekspresi kreatif seperti menceritakan atau menuliskan kisah dan membuat visi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip media non proyeksi. Prinsip-prinsip media non proyeksi ini ada 5. Yang pertama, teks dibaca secara linear. Yang kedua, menampilkan komunikasi secara satu arah dan reseptif. Yang ketiga, ditampilkan secara statis ataupun diam. Lalu yang keempat, pengembangannya sangat tergantung pada prinsip-prinsip bahasaan. Yang terakhir itu berorientasi atau berpusat pada siswa. Nah, pendekatan yang berorientasi pada siswa adalah pendekatan dalam belajar yang ditekankan pada ciri-ciri dan kebutuhan siswa secara individual. Sedangkan lembaga pendidikan dan para pengajar berfungsi dan berperan sebagai penunjang saja. Sistem pendekatan yang berorientasi pada siswa bisa sehingga siswa dapat belajar dengan sistem yang luas yang diarahkan agar siswa dapat membentuk gaya belajarnya masing-masing. Lanjut, ada kelebihan dan kekurangan dalam media visual non-proyeksi. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam media visual menurut Hasanuddin 2015. Yang pertama itu dapat menarik perhatian. Ini untuk kelebihannya, yang pertama dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar dan mempermudah menangkap materi yang diberikan, mudah didapat dan bentuknya bervariasi. Lanjut, yang kedua, repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengelitinya. Yang ketiga, analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti cerita dengan analisa yang lebih dalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik dengan isi tulisannya. Lanjut, ini untuk kelebihannya. Selanjutnya kelemahannya masih menurut hasil 2015. Yang pertama, tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan, tentu tidak dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Jadi kelemahan pertama itu nggak ada audio, cuma berbentuk tulisan bisa juga. Jadi kurang detail, terus jatuhnya mungkin bisa masuk. Yang kedua itu lambat. Yang ketiga kurang praktis karena harus menggambar ya.
Terus yang keempat itu visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Ya, kurang praktis terus karena cuma gambar. Terus produksi biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkan jadi itu karena kan ini media cetak jadi harus dicetak dan perlu mengeluarkan uang. Next selanjutnya adalah jenis-jenis visual non proyeksi. Menurut Smalino 2011 ada 6 jenis visual proyeksi yang umumnya ditemui dalam ruang kelas. Yang pertama adalah gambar diam, yang kedua itu gambar, yang ketiga itu bagan, yang keempat itu grafik, yang kelima poster, dan yang keenam adalah kartun. Kenapa yang bagan ini di bold sama anak? Ya karena bagan ini yang bakal anak bahas. Lanjut aja langsung ke materi intinya, yaitu bagan atau chart. Bagan atau chart adalah bagan atau diagram, merupakan representasi visual dan hubungan yang abstrak seperti kronologi, kuantitas, dan hierarki. Mereka selalu muncul dalam buku cetak berupa tabel dan diagram alir. Mereka juga diterbitkan sebagai diagram dinding untuk menampilkan grup dalam bentuk diagram organisasi, diagram klasifikasi, misalnya tabel periodik dan timeline. Nah, bagan ini seharusnya memiliki tujuan pengajaran yang jelas dan terdefinisikan dengan baik. Secara umum, bagan ini menyampaikan hanya satu konsep utama atau konfigurasi konsep. Jika kita sedang membuat bagan, pastikan bagan memuat minimum visual dan informasi verbal yang diperlukan untuk pemahaman juga itu perlu. Sebuah bagan yang berantakan adalah bagan yang membingungkan. Jadi kalau misalkan kita bikin bagan itu, kalau bisa tuh harus rapi. Hasanuddin 2015 menyatakan bagan atau chart juga dapat menjadikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna siswa. Selain itu, bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari penyajian. Jadi kalau misalkan bagan itu biasanya emang dia kan dibagi-bagi, misalkan kayak table itu kan dia kotak-kotak gitu, nanti itu bisa lebih ringkas. Dalam bagan sering dijumpai bentuk grafis lain seperti gambar, diagram, kartun, atau lambang verbal, tapi itu jarang. Sebuah bagan dirancang sebuah bagan yang dirancang baik akan menyampaikan pesannya terutama melalui saluran visual. Nah, ini ada ciri-ciri bagan. Bagan dapat dikenali dari beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama mudah dimengerti pembaca. Yang kedua itu sederhana, lugas, dan tidak terbelit. Yang ketiga dapat diganti dari waktu ke waktu agar dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga tetap menarik untuk dibaca. Lanjut. Ada tujuan pembuatan bagan. Tujuan pembuatan bagan ini ada 3, yaitu yang pertama memudahkan pemahaman data dan jumlah besar dan hubungan antar bagian-bagian data. Nah, biasanya bagan itu lebih sering dijumpai di pembuatan data, tapi kita juga bisa nih buat pembelajaran itu dibuat bagan. Jadi nanti ada macam jenis bagan nanti ada di bawah. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman lebih cepat dari data yang belum diolah. Jadi kalau misalkan biasanya emang bagan itu kan khususnya buat data. Jadi kalau misalkan data yang belum diolah itu cepat itu bisa lebih cepat dipahami kalau pakai bagan-bagan itu. Terus yang ketiga, menjelaskan pembagian data dari yang umum ke arah yang lebih spesifik. Nah, ini juga benar-benar bisa lebih cepat itu kita memahaminya karena dari yang umum ke arah yang lebih spesifikasiin di bagian itu kita pembahasannya apa kalau misalkan di pembelajaran itu kalau dikatakan buatnya data dulu. Terus yang selanjutnya itu ada jenis-jenis bagan. Nah, ini di sini Bapak kita jelasin jenis-jenis bagan. Bagan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bagan organisasi dan
bagan pertandingan. Jadi kalau misalkan di dalam bagan di dalam data itu biasanya ada organisasi dan pertandingan, tapi ternyata buat bagan pembelajaran juga bisa nih dipakai. Cuma yang baru saya tahu yang sering dipakai buat pembelajaran itu adalah bagan organisasi. Kedua bagan ini kemudian dibagi ke dalam beberapa macam lagi. Ada 5 macam bagan organisasi yang umum digunakan. Ini umum digunakannya untuk data bisa dan untuk pembelajaran juga bisa, karena di pembelajaran kita juga sering memakai bagan-bagan kayak gini. Yang pertama itu ada bagan vertikal atau bagan organisasi itu sendiri. Bagan ini menampilkan struktur atau rantai komando dan sebuah organisasi seperti perusahaan, korporasi, kelompok sipil, atau departemen pemerintah. Biasanya bagan semacam ini berkaitan dengan hubungan personal atau departemen. Nah, bagan organisasi ini biasanya yang vertikal ke bawah. Nah, dia itu biasanya kalau misalkan dipakai buat organisasi itu ya ini untuk perusahaan, korporasi, kelompok sipil. Tapi kita juga bisa nih ngegunain buat pembelajaran. Nih contohnya kayak gini. Nah, ini contoh yang sebelah kiri itu contoh bagan di organisasi. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini contoh bagan pembelajaran kita ya. Jadi kalau di sini kayak misalkan contohnya al-kalimah larobia, ada isim, ada fiil, ada harfun tuh yang ketiga. Nah, kalau isim itu ke bawah kan ada mutasarrif, ada ghair mutasarrif, terus ada jamid, mustaq, idgham dan lain-lain. Terus kalau fiil itu ada tam, nafis, mutaaddi, lazim, maklum, majhul. Nah, terus kalau huruf mana itu ada amil sama ghair amil kayak gitu. Ini juga bisa dipakai buat pembelajaran nih. Dilihat dari contoh di sini ini lebih memudahkan daripada menjabat itu nggak ada tabelnya, jadi kayak bikin pusing. Kalau kayak gini kan jadi jelas ada dua mutasarrif sama dua mutasarrif, terus ada lagi bawahnya ada jam, ada mustaq dan lain-lain. Itu jadi juga bisa dipakai buat pembelajaran, bisa memudahkan kita dalam pembelajaran. Terus yang kedua yaitu bagan horizontal atau bagan alir. Bagan ini bisa disebut juga bagan proses, menampilkan sebuah urutan, sebuah prosedur, atau seperti namanya aliran, sebuah proses. Bagan alir menampilkan bagaimana berbagai aktivitas bahan-bahan atau prosedur yang berbeda saling berkaitan. Kalau bagan horizontal ini dia bagannya bagan alir yang ke samping. Kita juga ada contohnya. Ini juga bisa dipakai buat pembelajaran karena hampir sama-sama bagan vertikal atau bagan organisasi, dia juga bisa lebih jelas kalau untuk di pembelajaran karena patah-patah gitu loh. Jadi kalau yang sebelah kiri itu ini contoh untuk di data atau di perusahaan. Kalau misalkan yang sebelah kanan itu buat contoh di pembelajaran. Kayak misalkan fokusnya satu ke kalimah. Di kalimah itu ada isim, fiil, harfun, dan sama kayak tadi. Nah, ini bisa dibagi lagi. Nah, ini kayak gini bagan horizontal atau bagan alir yang mana itu bisa lebih memudahkan kita buat menspesifikasikan materi-materi. Misalkan kayak isim itu kan ada definisi sama ciri. Definisinya itu kalau isim kata benda, tempat, waktu, sifat. Nah, itu kan bisa lebih menspesifikkan. Berarti kalau misalkan kata benda, tempat, waktu, sifat itu tuh dia isim. Ciri-cirinya apa? Yang ada tanwinnya, ada alif lam setelah huruf nida atau huruf nida, terus majrur didahului huruf jar atau bentuk idhofah, pokok pembicaraan atau isnadul ilaih. Nah, itu kan ciri-cirinya ada, berarti lebih jelas lagi kita jadi bisa lebih paham sama yang namanya isim, begitu sama harfun kayak gitu ada spesifikasinya kan. Jadi benar-benar bisa lebih memudahkan kita untuk belajar. Terus selanjutnya itu bagan piramida atau bagan klasifikasi. Bagan ini sama dengan bagan vertikal atau bagan organisasi, tetapi digunakan terutama untuk mengelompokkan atau mengkategorikan benda, kejadian, atau spesies. Salah satu jenis bagan klasifikasi yang umum adalah yang menunjukkan taksonomi hewan dan tumbuhan menurut karakteristik alamiahnya.
Piramida panduan makanan menggunakan warna-warna untuk mengatur makanan ke dalam kelompok-kelompok dan untuk menunjukkan proporsi pola makan sehat dan kelompok-kelompok tersebut. Nah, biasanya jangan atau juga bagian piramida itu cuma buat klasifikasi makanan gitu loh, kayak gini yang lemak, minyak, gula, dipergunakan sebelumnya kayak gitu. Sama mungkin hewan-hewan gitu biasanya kan. Belum nemu juga sih kalau misalkan buat pembelajaran di Arab, cuma kemarin ada nemu contoh kayak gini. Ini tuh kayak pembelajaran apa ya, simbol, ikonik sama enaktif gitu, dibagi-bagi juga. Ini kan juga dibagi-bagi tuh, yang paling tinggi apa, terus yang dua ini, terus ini yang paling bawah. Ini juga sama kayak gini, yang simbolik itu ada Ramzi Sawati, Ramzi Marti, terus ada yang ikonik itu Ramzi Sawati Marti, Ramzi Sawati Marti, Fatah Toki, terus yang enaktif itu atau amali, atau Nihla Alaihi, Tamsilia, dan yang lain begitu. Itu nggak juga sih gimana, tapi kita bisa buat pembelajaran. Ternyata yang kita tahu kan kayak cuma kayak gini doang, buat apa sih tadi tuh taksonomi hewan dan tumbuhan, panduan makanan gitu kan biasanya untuk, tapi ternyata bisa juga untuk pembelajaran gitu. Terus tadi ada timeline. Bagan ini menggambarkan hubungan kronologis di antara kejadian-kejadian. Bagan ini paling sering digunakan untuk menampilkan kejadian sejarah secara berurutan atau hubungan orang-orang terkenal dengan kejadian-kejadian tersebut. Gambar atau catatan bisa ditambahkan ke timeline untuk menggambarkan konsep-konsep penting. Timeline sangat bermanfaat untuk merangkum serangkai kejadian. Nah, kalau timeline ini jatuhnya lebih ke sejarah ya kebanyakan. Cuma ternyata bisa juga nih untuk pelajaran, untuk pembelajaran. Misalkan yang sebelah ini dia tentang pelajaran betul di Indonesia. Kayak ini kan ada tahunnya, terus sejarah, berarti ini terus ada Priak, ternyata Samudra Pasai. Nah, kalau misalkan untuk pembelajaran kita bisa juga di sejarah, mungkin kayak sejarah Islam, sejarah bahasa Arab, bisa nih pakai timeline juga. Kalau misalkan kan kita sejarahnya sejarah Nabi Muhammad ya, tahun 501 itu kayak Nabi, 590 itu Nabi Kadang Khadijah, 610 wahyu pertama, dan lain-lain. Itu dijelasin dengan detail sejarahnya, jadi kita dengan lebih mudah paham. Jadi kalau misalkan sejarah Nabi kita tentang timeline kayak gitu jatuhnya, jadi kita tuh kayak bisa meringkas gitu sejarah-sejarah Nabi itu di tahun berapa aja, Nabi itu dapat apa aja di tahun itu, Nabi itu kenapa di tahun itu, gitu. Bisa juga ternyata buat pembelajaran, jadi memudahkan kita. Terus yang terakhir ada bagan tabular atau tabel yang paling sering banget digunakan dalam pembelajaran. Bagan ini bisa disebut juga dengan tabel, yang mana bagan ini berisi informasi numerik atau data. Biasanya itu bagan kan buat numerik atau data ya kan. Misalkan kita belajar statistik nih, pasti kan pakai bagan tuh. Jadi biasanya cuma dipakai buat numerik atau data, tapi ternyata bisa juga dipakai buat pembelajaran. Bagan ini juga cocok untuk menampilkan informasi waktu ketika dapat disajikan dalam kolom, seperti dalam pembelajaran timetable untuk kereta api dan pesawat terbang. Nah, kalau misalkan kita di stasiun atau di bandara juga kita pasti sering lihat kan timetable gitu, penjadwalan untuk berangkat kereta api atau berangkatan pesawat terbang. Tapi ternyata di pembelajaran bahasa Arab ataupun pembelajaran yang lain, kita juga sering menjumpai table itu sendiri. Nah, contohnya. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan yang di sebelah kiri itu dia data kan, data total presentasi. Nah, kan data. Sedangkan kalau misalkan di pembelajaran bahasa Arab, dia itu bisa dipakai kayak gini. Pokoknya itu, pokok pembahasannya itu al-af'al al-mu'robat. Al-mu'robat. Nah, pembagiannya itu yang pertama ada marfu, ada mansub sama majzum. Nah, pilihannya ada sohi akhir, terus apa itu mu'tal alif, mu'tal wawu, mu'tal ya,
minta maaf al-romsal itu ada misalnya sama ada alamahnya. Misalnya ya dulu alamahnya doma, berarti kan marfu, berarti benar. Terus misal yang mansub ya pula alamatunya alamatul fatah. Terus yang majzum ya alamatnya alamat sukun. Ini juga bisa bikin kita lebih paham. Jadi kalau misalkan mu'tal akhir itu dia yadkhulu alamatunya doma, terus yadkhula alamatunya fathah, terus yadkhulu alamatunya sukun. Jadi kita bisa benar-benar lebih memahami mata pelajaran di bahasa Arab khususnya. Bagan-bagan ini tuh emang sebenarnya pada umumnya jarang banget digunakan di pembelajaran, tapi sebenarnya menurut saya sendiri bagan itu lebih mempermudah kita untuk membantu kita memahami pelajaran, karena dia jatuhnya jadi lebih dispesifikasikan bagian penjelasan sama contoh-contoh atau yang mau kita pembahasannya gitu. Membantu banget kita untuk belajar. Jadi guru-guru juga bisa nih pakai media bagan ini karena emang bisa lebih membantu memahami, walaupun emang kekurangannya kayak lambat, terus karena kan harus ngegambar, terus produksinya harus memerlukan berapa banyak uang gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kan kayak ada laptop gini atau HP kan bisa tuh bikinnya nggak perlu ngeprint gitu. Jadi menurut saya itu lumayan bisa membantu mempermudah murid-murid kita untuk belajar bahasa Arab. Project juga bisa ditaruh di bagan kayak gitu kan. Jadi misalkan kita lihat babun terus sampingnya artinya pintu kayak gitu kan juga jadi memudahkan siswa juga jadinya hafal karena mereka kan gambar gitu. Oke, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.